Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa'an wa difa'an wa dhakaratu wa dhikra wa ifadah wa istifadah wal hatha ala tamassi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jinna wa murdati wa qalbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa alimi sa'iri salihina fi dharna fi kitabi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib at-targhib wa tarhib il-anqal. At-targhibu utawi iki iku nyeneng-nyeneng fi iqamatil hududi ing dalem jumenengaken pira-pira had, pira-pira hukuman. Wat-tarhibu lan meten-meteni minas syafaati saking nyafaati fiha ing dalem al-hudu iqamatil hudud. Wat-tarhibu lan nyeneng-nyeneng fi syafaati ing dalem nyafaati fi ghairiya ing dalem liyane iqamatil hudud. Bab menjelaskan tentang mendorong untuk menegakkan hukum dan menakut-nakuti dari memberikan syafaat terhadap orang yang bersalah. Qala Allah Ta'ala qala dawu sapa Allah Ta'ala halimul sapa Allah. Wasari utawi wong kang nyolong lanang, wasarigatu lan wong kang nyolong wadon, maling lanang maling wadon. Adapun pencuri laki-laki dan perempuan faktau mongko motongo sira kabeh, mongko ngetoko sira kabeh aidiyahuma ing pira-pira tangane as-sariqu was-sariqatu. Adapun pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah oleh kalian tangan-tangan mereka pencuri laki-laki dan perempuan tersebut. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala halimah lur sapa Allah. Az-zaniyatu utawi wong kang zina wadon, waz-zani lan wong kang zina lanang. Fajlitu mongko nyambuka sira kabeh. Fajlitu mongko nyambuka sira kabeh. Kula wahidin ing saben-saben siji. Kula wahidin ing saben-saben siji. Min luma saking az-zaniyatu waz-zani. Mi'ata jaldatin kelawan 100 cambukan. Mi'ata jaldatin kelawan 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wala yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Wala ta'khud lan ojo ngalap kum ing sira kabeh bihima kelawan az-zaniyat waz-zani. Apa rokfatun sakno, apa rokfatun sakno 12 kasihan. Jangan sampai hanya karena kasihan terus gak dihukum.
fi dinillahi ing dalam agamane Allah. Apa rafatun napa wae? Belas kasihan. Fi dinillahi ing dalam agamane Allah. In kuntum lamun ana sira kabeh. In kuntum lamun ana sira kabeh. Tu'minuna iku padha iman sapa sira kabeh. Billahi kelawan Allah. Wal yaumilan kelawan dina al akhir kang akhir. Wal yaumilan dina al akhir kang akhir. Wal yashhad lan becik ningali ada bauma ing siksane azaniat wa zani sapa ifatun kelompok minal mukminina saking boro-boro mukmin niki supaya wedi orang-orang zina laki-laki dan perempuan maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali. Ini bagi yang masih perawan dan masih berjaga. Dan jangan sekali-kali rasa kasihan menghalang-halangi kalian terhadap mereka dalam urusan agama Allah. Masuk sampai gara-gara sakno terus gak dihukum. Apabila kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan hendaknya dalam hukuman mereka berdua itu terdapat orang-orang mukmin yang melihat agar merasa takut untuk melakukan zina. Ternyata melakukan zina dibegitukan. Nah, saya mboten enten sing zina. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala alimah sapa Allah. Wa man utawi sabane wong lam yahkum iku orang ngukumi sapa man. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala halimah sapa Allah. Wa man utawi sabane wong lam yahkum iku orang ngukumi sapa man. Bima kelawan perkara anzala kang nurunaken sapa Allah faula ika mongko utawi mongkono man lam yahkum bima anzalallah hiya ulaik adzalimuna iku berapa wong kang zalim. Orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah yang telah diturunkan yaitu Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya mestine ngeten hukum negara Indonesia niku tetap dipandu oleh Al-Quran ya, oleh hadis. Yang membuat hukum negara Indonesia niku adalah DPR MPR. Mestine niku nggih mengetahui hukum Islam. Paling tidak tahu hatam Fathul Qorib. Paling tidak DPR MPR niku ngaji Fathul Muin. Ngoten niku. Cek mboten sembarangan damel undang-undang. Mestine ngoten. Mergo niki barang siapa menerapkan hukum selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim pada dirinya, zalim kepada masyarakat, zalim kepada hukum Allah. Makanya apa? Tidak ada salahnya ketika para kiai, para ustadz mencalonkan sebagai DPR. Biar jadi DPR. Nanti agar mereka yang menyuarakan hukum Islam. Lah repote sakniki niku nyalon DPR niku pakai uang.
Nggih. Nek ana duwike gak dadi. Wis hukum alam di negara kita seperti itu. Ini jajan, wonten aja teng kamar ini jajan. Niku ngoten. Repote nek nyalon DPR gak duwe dhuwit, dadi napa mboten? Jujur mawon, gak dadi. Lah sing siap dadi sing duwe dhuwit. Lah engko nek wis dadi nek mboten gak ada mental pejuang, nek sing nyalon iki mental pebisnis, ketika nyalon niki modalnya telas kata, maka ketika jadi harus meraup uang yang banyak mengembalikan modal dia. Sementara masyarakat sendiri mentalnya mental suap. Gak bakal nyoblos nek gak dikai duit. Akhirnya golek duit sing 100.000, golek duit sing 100.000, sing 200.000. Apa gak milih aku ya gak ngekei duit ya gak tak pilih. Jadi dia menjual suaranya, hak coblosnya dengan 200.000 untuk 5 tahun ke depan. Akhirnya sing dadi DPR entek duit kata entek duit dalam masa 5 tahun nek mboten ikhlas berjuang berharap agar uangnya kembali. Akhirnya ngawur napa mboten? Nah niku repot. Dilema. Makanya nek wonten tiyang sae kok nyalon DPR masih mboten enten duwike. Kita kudu wani milih. Tapi sedikit sekali warga yang sadar kok ngeten iki. Seumpami sing nyalon itu orang-orang yang ndak tahu hukum Islam sama sekali. Kira-kira seumpami voting hukum negara, milih sing enak napa milih sing milih sing kereng? Milih sing niku repote ngoten. Makanya sebagian kiai-kiai tetap mengajak berjuang untuk mendukung partai-partai yang berasaskan agama Islam. Nek riyen Mbak Maimun apa? P3. Nek biasae wilayah Sidoarjo, wilayah Jombang, Gresik PKB. PKB sendiri ketinggalan teng partai ini ya tidak berasaskan agama Islam, hukum Islam. Walaupun saat ini repot juga. Orang-orang elitnya di P3 juga orang-orang yang sing dukur-dukuran ini. Orang berduit mestinya. Nah niku kadang wonten sing sanjang ngeten. Jangan dicampur aduk politik dengan agama. Ngoten nggih. Padahal tujuan kita berpolitik niku agar bisa mengamalkan agama. Sama betul. Kita tujuannya berpolitik agar kita bisa mengamalkan agama. Saat ini ngeten, seumpama politik-politik yang berasaskan partai-partai yang berasaskan agama niku tidak didukung terus telas, maka yang ada partai-partai yang tidak berasaskan agama. Maka ketika nanti
voting membuat hukum negara berpihak kepada agama napa mboten? Bisa jadi adzan dilarang. Wah aku ngrebeki. Bisa jadi nggugah sahur dilarang. Dianggap ganggu. Bisa jadi lho kok ngeten iki. Ya dilarang ngeten iki dilarang ganggu bagi orang-orang dan muslim dilarang. Nah niku ketika kita tidak sadar politik terus ditakut-takuti dengan politik, kita sama sekali cuek dengan politik. Akhirnya politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak agamis. Maka yang menjadi pejabat-pejabat adalah orang-orang yang tidak agamis. Akhirnya hal-hal yang berhubungan dengan agama dikikiskan sedikit demi sedikit. Kalau sudah seperti ini, kasihan masyarakat. Apapun bentuknya, pemimpin negara yang agamis dan yang tidak agamis, tetap keputusannya beda. Ya napa betul? Pun kepala desa, sing agamis kali mboten agamis, keputusannya beda napa mboten? Seumpami wonten arek nom-nom ngadakno sholawatan, pemimpinnya tidak agamis, kira-kira langsung ditandatangani napa rada sulit kira-kira? Ini mboten provokasi, faktae mawon, faktae. Ketika arek-arek nom niku sholawatan ikut berbaur napa mboten? Ketika pemimpin ini agamis ono arek nom-nom salat. Oh, arek-arek iki sholawatan ono ngajine positif, ngajake nang perkara apik, nggih. Nah, nanti dalam pengajian tersebut memotivasi anak-anak melakukan hal yang positif saja. Niki mestine pengajian-pengajian ngeten iki menguntungkan pemerintah, menguntungkan negara sehingga tidak terjadi kenakalan remaja. Mestine didukung napa mboten? Didukung. Alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita niku agamis. Nah, nanti sok mau terjadi pemilihan, ini kita harus nyaring di antara pemimpin-pemimpin itu yang rasa khosyah takutnya kepada Allah lebih itu yang mana? Ya dilihat. Masa niki wonten jejak napa? Digital. Ditelok prestasinya bagaimana, keagamaannya bagaimana. Nah, niku suara hak pilih sampean jangan diju. Mestine ngoten. Jadi mana mungkin ngeten ya. Tujuan para ulama masuk ke dunia politik niki ingin menyuarakan hukum Islam. Makanya sampai mulai biyen sampai saat niki nikah pakai hukum Islam. Harus ada saksinya, pakai hukum Islam. Niki alhamdulillah. Bisa jadi ketika nanti suatu saat DPR banyak yang tidak muslim. Karena orang Islamnya ditakut-takuti dengan politik, bisa jadi nikahnya diatur ya suka-suka mereka. Yang penting podo senenge gak usah kadek ngene. Bisa jadi terjadi perubahan-perubahan. Niki juga sangat menakutkan sekali. Paham ya? Iya. Napa? Paham napa? Niku sampean ketika mencari, karena 5 tahun itu waktu yang sangat lama. Ketika kebijakan-kebijakan yang tidak bijak itu disampaikan, niku sangat memberatkan masyarakat. Sangat memberatkan warga
warga negara. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kepada pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyat. Amin Allahumma amin. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan gini, kenapa kita harus memasukkan hukum agama ke dalam hukum negara? Karena negara kita ini negara nasional. Makanya cara bangun ya penting, ya nasionalisnya kuat, ya religius. Karena nasionalis saja tanpa didasari rasa agama religius itu nggak bahaya. Religius saja tanpa didasari rasionalis padahal napa nasionalis niku wong kita juga napa banyak warga-warga yang tidak bisa. Walaupun gini tetap ngomong. Semerap ngomong. Bimbing. Walaupun agama Islam ini walaupun nggak usah diajari nasionalis, sudah nasionalis agama Islam ini. Agama Islam ini walaupun tidak diajari nasionalis sudah internasional agama Islam. Agama Islam itu menaungi agama-agama yang lain. Agama Islam itu melarang mengganggu agama yang lain. Agama Islam itu juga memberikan hak untuk pemeluk-pemeluk agama lain melaksanakan ibadah mereka. Itu diberikan suaka perlindungan oleh agama Islam. Sebenarnya siapa yang berhak memberikan undang-undang hidup manusia adalah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak niku wau nggih. Kenapa pencuri harus dipotong tangan? Karena itu yang membuat orang jera untuk mencuri. Untuk meminimalisir kriminalitas. Perbuatan kriminal. Lah sing tahu niku Allah. Karakter manusia, tabiat manusia sing tahu Allah. Orang zina dicambuk 100 kali, dilihat orang banyak biar jerah. Nek mboten ngoten, perzinaan menjadi hal yang murah. Walaupun berpendidikan senang melakukan zina, sepenting gak hamil, ndamel alat napa niku, pelembungan. Niku bahaya ini. Bahaya. Agama niku bisa menjaga orang agar bisa bahagia, selamat dunia dan ini bukan kok ngaji politik nih, ngaji sadar kondisi, sadar fakta. Wallahu a'lam. Idina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.